Berbicara tentang penghasilan, seringkali kita keliru dengan istilah pendapatan. Secara definisi, antara penghasilan dan pendapatan itu jelas berbeda. Menurut PSAK nomor 1, yaitu tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, mendefinisikan penghasilan atau income sebagai kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan dalam ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan atau income meliputi dua komponen. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Yang kedua, keuntungan atau gain. Jadi dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan atau revenue merupakan bagian dari penghasilan atau income. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pendapatan atau revenue itu sendiri? Menurut PSAK nomor 23, definisi pendapatan atau revenue adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas. Pendapatan atau revenue dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda, seperti penjualan, pendapatan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Secara umum, pengakuan pendapatan menjadi 3, yaitu pendapatan dari penjualan barang, kedua, pendapatan jasa, yang ketiga, penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain, yang pendapatannya yang diterima berbentuk bunga, royalti, dan dividen. Entitas, dalam hal ini perusahaan, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Jadi maksudnya begini, ketika terjadi transaksi antara PT A dan PT B, nah penguasaan aset ada di PT A selaku pemilik barang. Nah, berpindahnya pemilikan atas aset itu ketika terjadi penyerahan atas pengendalian atas barang tersebut kepada PTB. Jadi ketika PTB memperoleh pengendalian atas barang tersebut yang berasal dari PT A, maka pada saat itu seharusnya pendapatan sudah dapat diakui. Jadi itu merupakan dasar pengakuan pendapatan, yaitu ketika terjadi penyerahan pengendalian atas barang tersebut dari PT A ke PT B. Indikator bahwa pelanggan telah memperoleh pengendalian atas aset atau barang tersebut itu terdiri atas yang pertama, entitas memiliki hak terhadap pembayaran atas aset. Kedua, entitas telah mengalihkan hak hukum atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik aset. 4, pelanggan memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. 5, pelanggan telah menerima aset. Jadi indikator untuk menentukan pengendalian atas aset tersebut sudah dimiliki oleh pelanggan, itu ada 5 indikator ya untuk menentukan apakah pengendalian atas aset tersebut telah dimiliki oleh pelanggan. Karena pengakuan pendapatan
dilakukan pada saat pengendalian atas aset tersebut sudah dipegang oleh si pelanggan. Ya. Nah, di indikatornya ada 5 menurut akuntansi. Situasi klasik yang sering muncul dalam pengakuan pendapatan terjadi ketika pendapatan diakui sebagai akibat dari penyediaan barang atau jasa secara terpisah. Maksudnya, seringkali penerapan pengakuan pendapatan yang seperti yang saya jelaskan tadi sering mengalami kerumitan jika ada beberapa kasus tertentu. Ya. Yang pertama adalah entitas mengakui pendapatan atas penjualan produk dari persediaan pada tanggal penjualan yang biasanya terjadi pada tanggal pengiriman ke pelanggan. Jadi di sini seringkali entitas, dalam hari ini perusahaan, mengakui pendapatan ketika pada saat terjadi pengiriman barang dari tempat penjual ke pelanggan. Jadi tanggal pengiriman ini menjadi tanggal pengakuan pendapatannya. Nah, situasi yang seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK nomor 23. Karena menurut PSAK, pengakuan pendapatan seharusnya dilakukan pada saat terjadinya penyerahan pengendalian atas aset tersebut, di mana indikator yang menunjukkan bahwa pelanggan telah memperoleh pengendalian itu ada 5 indikator. Ya. Saya lanjutkan. Situasi klasik yang sering terjadi di lapangan. Kedua, entitas mengakui pendapatan dari penyediaan jasa pada saat jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Ini juga sama, ketika jasa sudah dilakukan dan dapat ditagih, itu merupakan pengakuan pendapatan. Ya. Jadi ini mengabaikan indikator tentang pengendalian atas aset tersebut. Ya. Yang ketiga, entitas mengakui pendapatan dari hak untuk menggunakan aset, seperti bunga, sewa, royalti, seiring dengan waktu penggunaan aset. Yang keempat, entitas mengakui keuntungan atau kerugian penjualan aset selain persediaan pada tanggal penjualan atau pertukaran aset. Jadi itulah situasi klasik yang sering kali terjadi, yang sedikit berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut PSAK. Saya lanjutkan. Definisi penghasilan menurut pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, pajak tidak mengenal istilah pendapatan. Pajak hanya mengenal istilah penghasilan. Jadi sedikit berbeda dengan ketentuan akuntansi. Dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan menurut pajak dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana wajib pajak, misalnya penjualan barang atau penyerahan jasa. Kedua, penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa aset gerak, seperti bunga, dividen, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa aset tak gerak, seperti sewa rumah dan sebagainya.
juga termasuk dalam kelompok penghasilan dari aset yang dikerjakan sendiri. Misalnya, penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan sebidang tanah, keuntungan penjualan aset, atau hak yang tidak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha. Penghasilan yang ketiga adalah penghasilan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan publik, aktuaris, pengacara, dan sebagainya. Kelompok penghasilan yang keempat adalah penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, dan lain-lain. Nah, itulah pembagian penghasilan menurut sumber tambahan kemampuan ekonomis. Ada 4, penghasilan dari kegiatan usaha yang pertama, kedua penghasilan dari modal, yang ketiga penghasilan dari pekerjaan, yang keempat adalah penghasilan lain-lain. Nah, untuk tujuan penghitungan pajak terutang, penghasilan dibagi 3 kelompok. Jadi ini tujuannya dalam rangka kita ingin menghitung pajak terutang pada akhir tahun. Kelompok yang pertama adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Ini diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Untuk kelompok penghasilan jenis ini, itu tidak dikoreksi fiskal. Yang kedua adalah kelompok penghasilan yang dikenakan PPh final, diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Untuk kelompok penghasilan yang dikenakan PPh final, ini semuanya merupakan koreksi fiskal negatif. Yang ketiga, penghasilan bukan objek pajak penghasilan atau PPh. Ini diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, kelompok penghasilan bukan objek PPh ini semuanya merupakan koreksi fiskal negatif. Apa saja jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh final? Apa saja jenis penghasilan yang dikenakan PPh final? Apa saja penghasilan yang bukan objek PPh? Dapat kita lihat di slide berikutnya. Kita mulai yang pertama, yaitu penghasilan yang tidak dikenakan PPh final, atau yang tadi yang disebut di slide sebelumnya itu adalah penghasilan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Dan ini kelompok penghasilan yang tidak dikoreksi fiskal. Kita mulai yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Jadi dengan kata lain, ini adalah penghasilan terkait dengan pekerjaan atau jasa. B, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C, laba usaha. D, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk 1, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, ya, termasuk pengalihan harta kepada perseroan antara satu perseroan ke perseroan, ya, yang sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Ini biasanya disebut dengan istilah imbreng. Yang kedua adalah keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham atau sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan. Jadi antara perseroan dengan pemegang saham, ya, atau sekutu atau anggota, ya. Nah, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta tersebut itu merupakan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Dengan kata lain, disebut juga sebagai penghasilan yang merupakan objek
pajak penghasilan atau PPh. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Jadi kalau kita bicara likuidasi misalnya, jadi penjualan aset karena likuidasi, jadi kita bandingkan antara harga jual dengan nilai buku aset itu sendiri. Nanti akan, kalau terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut itu merupakan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final atau merupakan objek PPh. Ya. Demikian juga kalau terjadi penggabungan, jadi antara nilai buku dengan nilai pengakuan perolehan, itu apakah terjadi selisih lebih atau selisih kurang. Kalau lebih berarti keuntungan, kalau kurang berarti kerugian. Ya. Demikian juga peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha, ya, atau reorganisasi. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, 1 derajat, dan badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Jadi ini keuntungan karena ada pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, ya. Itu merupakan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Nah, kecuali hibah harta tersebut diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, kalau hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, itu bukan merupakan objek pajak jenisnya. Ya. Demikian juga kalau hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, dan seterusnya. Itu merupakan penghasilan bukan objek pajak. Kita lanjutkan yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Ya, ini juga merupakan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Kita lanjutkan yang E, ya. Karena tadi ini yang dijelaskan dari angka 1 sampai dengan angka 5 itu merupakan uraian dari keuntungan karena penjualan dan karena pengalihan harta, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan poin E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ya. Jadi penerimaan kembali restitusi pajak. Ya. Nah itu merupakan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Kemudian F, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Ya. Jadi ini bunga yang diperoleh karena jaminan pengembalian utang. Itu merupakan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final. Kemudian G, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, untuk huruf G ini khusus pembagian sisa hasil usaha atau SAHU koperasi itu sudah tidak berlaku lagi mulai tanggal 2 November tahun 2020 karena telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lanjutkan H, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. J, berikutnya,
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. M. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva atau disebut istilah revaluasi aktiva tetap, ya. Kemudian N, premi asuransi. O, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. P, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Q, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. R, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. S, surplus Bank Indonesia. Itulah penghasilan-penghasilan yang tidak dikenakan PPh final atau bisa disebut sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan atau PPh. Saya lanjutkan kelompok penghasilan yang kedua, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Seperti yang di slide sebelumnya, ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, kelompok penghasilan yang dikenakan PPh final itu merupakan koreksi fiskal negatif. Ya. Kita mulai yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga ada obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya. Nah, penghasilan tertentu lainnya yang pertama adalah PPh atas bunga simpanan anggota koperasi yang diterima orang pribadi dihitung berdasarkan bunga yang diterima per bulan dipotong oleh koperasi. Itu ada dua. Yang pertama adalah tarif 0% itu atas SAHU sampai dengan 240.000 per bulan. Jadi dengan kata lain, kalau ada pembagian SAHU sampai dengan 240.000 per bulan kepada anggota orang pribadi, anggota koperasi yang orang pribadi, itu tarif pajaknya adalah 0%. Nah, tarif berlaku 10% dari jumlah bruto bunga simpanan lebih dari 240.000. Ya, itulah tarif PPh final atas bunga simpanan anggota koperasi yang diterima oleh orang pribadi. Kemudian B, PPh atas bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon, diskonto dari obligasi tanpa bunga, tarif pajak PPh finalnya adalah 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Kedua, tarif 20% atau sesuai tarif P3B bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif P3B di sini yang dimaksud adalah tarif perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lain, ya. Ini khusus berlaku untuk wajib pajak luar negeri selain BUT. C. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin awalnya.
D. Bantuan sumbangan zakat yang bukan merupakan objek PPh. E. Penghasilan berupa dividen dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh final sebesar 10%. F. PPh kegiatan usaha berbasis syariah. G. Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan yang diserahkan. Jadi kalau kita bicara hadiah undian, apabila dalam berbentuk uang, berarti nominal uang itu dikalikan dengan tarif PPh final sebesar 25%. Tetapi kalau bentuknya natura, berarti kita harus menentukan berapa nilai pasar hadiah yang berbentuk natura atau barang tersebut. Nah, tarif pajak PPh finalnya dihitung 25% kali nilai pasar hadiah yang berupa natura tersebut. H. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi di bursa efek paralel dipungut PPh final oleh penyelenggara bursa efek sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Jadi penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan yang berasal dari transaksi saham di bursa efek paralel, bukan primer ya, itu dipungut PPh final dengan tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Nah, pemegang saham pendiri dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Nah, tapi kalau misalnya transaksi itu berasal dari transaksi penawaran umum perdana, berarti saham tersebut merupakan jenisnya saham pendiri. Maka tarif PPh finalnya sebesar 0,5%. I. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. J. Pengalihan tanah atau bangunan. Jika dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau yayasan, dikenakan PPh final dengan tarif 5%. Jika dilakukan oleh perusahaan real estate, nah, kalau misal objeknya adalah rumah susun, rumah sederhana, atau rumah sangat sederhana, dikenakan PPh final tarifnya 1%. Kalau itu bukan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, RS atau RSS, maka dikenakan PPh final 5%. Jadi saya ulangi, jika dilakukan oleh perusahaan real estate, jika objeknya adalah rumah RS yang tipenya RS atau RSS dikenakan PPh final 1%. Kalau yang jenisnya bukan RS atau RSS dikenakan PPh final dengan tarif 5%. Kemudian yang ketiga, untuk wajib pajak badan atau BUT itu jenisnya PPh-nya tidak final. K. Usaha jasa konstruksi dikenakan PPh final atas jumlah pembayaran. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, tarifnya 2%. Kalau memiliki kualifikasi bukan usaha kecil, tarifnya 3%. Kalau tidak memiliki kualifikasi, tarifnya adalah 4%. Kemudian yang kedua, perencanaan atau pengawasan konstruksi. Jika ada kualifikasi, tarifnya yang dikenakan sebesar 4%. Jika tidak ada kualifikasi, tarif yang dikenakan adalah 6%. Jadi,
Kalau kita bicara usaha jasa konstruksi, ketentuan PPh finalnya tergantung kepada penyedia jasanya. Apakah memiliki kualifikasi kecil atau memiliki kualifikasi bukan usaha kecil atau tidak memiliki kualifikasi, ya. Kemudian kedua ditentukan oleh jenis tahapan konstruksinya. Apakah perencanaan atau pelaksanaan atau pengawasan. Maka tarifnya berbeda. Itulah jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Kalau kalian perhatikan di sini, tidak terlalu banyak objek penghasilan yang dikenakan PPh final. Saya lanjutkan dengan yang kelompok penghasilan yang ketiga, yaitu penghasilan bukan objek pajak penghasilan atau PPh. Ini diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Untuk jenis penghasilan ini, itu merupakan koreksi fiskal negatif. Berarti sama seperti yang kelompok penghasilan kedua, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final. Sama-sama merupakan koreksi fiskal negatif. Apa saja penghasilan bukan objek PPh? Yang pertama adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Istilah lainnya disebut inbrank. Dua, bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi ini terkait dengan bantuan sumbangan termasuk zakat, ya. Ada kriteria tertentu yang apabila terpenuhi kriterianya itu termasuk penghasilan bukan objek pajak. Tetapi apabila kriteria yang telah ditentukan ini tidak terpenuhi, maka atas bantuan sumbangan termasuk zakat tersebut merupakan penghasilan objek pajak penghasilan. Kita lanjutkan 3, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, termasuk harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, ya, itu merupakan penghasilan bukan objek PPh. Terlanjutkan 4, warisan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus deemed profit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. Kita lanjutkan penghasilan bukan objek pajak penghasilan. Yang ketujuh,
Dividen atau bagian laba yang diterima anggota dari persekutuan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Pemilikan saham paling rendah 25% dari perusahaan yang memberi dividen. Jadi apabila misalnya dividen yang dibayarkan tersebut berasal dari cadangan laba ditahan, yang pertama. Kedua, nah dividen yang berasal dari perusahaan di mana pemilikan sahamnya itu paling rendah 25%. Maka penghasilan berupa dividen tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan. Tetapi jika dividen tersebut tidak berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, pemilikan saham, jadi perusahaan yang menerima dividen tersebut memiliki saham atas perusahaan yang memberi dividen itu kurang dari 25%, maka penghasilan berupa dividen tersebut merupakan objek pajak penghasilan. Jika penerima dividen itu adalah badan, maka dia objek PPh pasal 23 dengan tarif 15% dan tidak bersifat final. Tetapi jika penerima dividen itu adalah orang pribadi, maka terhadap dividen tersebut merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Untuk diketahui ketentuan dividen seperti yang disebutkan tadi, yang memenuhi syarat 2 tadi, itu merupakan penghasilan bukan objek pajak penghasilan atau PPh. Mulai tanggal 2 November 2020 itu sudah dirubah ketentuannya oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi ketentuan tentang dividen bukan merupakan objek pajak penghasilan ini redaksionalnya itu berubah ya. Itu berlaku mulai tanggal 2 November 2020. Jadi dengan kata lain, ketentuan yang nomor 7 ini tidak berlaku lagi mulai tanggal 2 November 2020. Kita lanjutkan angka 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kesembilan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kita lanjutkan, 11. Masih jenis-jenis penghasilan bukan objek pajak penghasilan atau PPh. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan atau menjalankan. Saya ulangi. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut. A. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan B. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Jadi ini terkait dengan penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura, yaitu bagian laba dari badan pasangan usahanya ya. Itu bukan merupakan objek pajak penghasilan atau PPh. Tapi tentunya ada syarat-syarat ya, ada 2 syarat di sini yang tadi saya sudah jelaskan.
Kita lanjutkan 12, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau ada yang menerima beasiswa itu bisa merupakan jenisnya merupakan jenisnya adalah penghasilan bukan objek pajak penghasilan. 13, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi maksudnya angka 13 ini surplus dana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan ya dan lembaga penelitian dan pengembangan itu bukan merupakan penghasilan objek pajak penghasilan. Dengan syarat surplus dana tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan. Dan itu ditentukan batas waktunya paling lama 4 tahun sejak diperolehnya surplus dana tersebut. 14, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. Itu jika kita menerima bantuan santunan yang dibayarkan oleh BPJS, ya untuk khusus berlaku untuk wajib pajak tertentu, itu bukan merupakan penghasilan objek pajak. Nah, itulah penjelasan 3 kelompok penghasilan menurut ketentuan pajak untuk tujuan penghitungan pajak terutang pada akhir tahun. Yang pertama adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak pinal. Kedua, penghasilan yang dikenakan pajak pinal. Yang ketiga adalah penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Kita harus bisa mengidentifikasi penghasilan yang dicatat dalam perusahaan itu yang manakah yang masuk kelompok penghasilan yang tidak dikenakan PPh pinal. Yang kedua, untuk menentukan yang manakah yang masuk kelompok penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang ketiga, penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Jadi kita harus bisa membedakan ke dalam 3 kelompok tersebut. Selanjutnya, penghasilan tertentu yang diatur secara khusus. Yang pertama, penghasilan diterima sekaligus berkenaan dengan masa lebih dari 12 bulan. Jadi kita menerima penghasilan itu berkenaan dengan masa yang lebih dari 1 tahun ya. Apa contohnya? Misalnya adalah kita penghasilan dari usaha sewa aset. Nah, apabila kita menerima penghasilan dari sewa aset itu misalnya adalah untuk masa 5 tahun, berarti inilah diperlakukan sebagai penghasilan yang diterima sekaligus berkenaan dengan masa lebih dari 12 bulan. Ya. Jadi artinya kita menerima penghasilan dari aset tersebut untuk yang periode 5 tahun itu diterima sekaligus di depan. Ya. Secara umum tidak ada perbedaan pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan ketentuan perpajakan, kecuali apabila penghasilan tersebut diterima oleh orang pribadi yang berasal dari kegiatan di luar usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan dari modal, maka seluruhnya diakui sebagai penghasilan pada tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Jadi maksudnya kembali ke contoh tadi, jadi kalau kita menerima penghasilan yang berkenaan dengan masa yang lebih dari 12 bulan, contohnya tadi penghasilan dari sewa aset, misalnya yang kita terima itu adalah 5 tahun, maka terhadap penghasilan tersebut itu tidak boleh diakui sekaligus di tahun saat diterimanya penghasilan tersebut.
tapi itu harus diamortisasikan selama periode manfaatnya, yaitu dalam hal ini 5 tahun ya. Kecuali jika penghasilan itu diterima oleh orang pribadi yang berasal dari kegiatan luar usaha atau pekerjaan bebas atau dari penghasilan dari modal ya. Maka pencatatannya diakui sekaligus pada tahun saat diterimanya penghasilan tersebut. Ini hanya berlaku untuk orang pribadi. Ya. Kemudian yang kedua, penghasilan tertentu lainnya adalah penghasilan wajib pajak yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan. Laba bruto usaha dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Jadi, mengingat karena jasa konstruksi ini pekerjaan itu melampaui beberapa periode atau dengan kata lain lebih dari 1 tahun, maka pengakuan laba kotor terhadap pekerjaan konstruksi tersebut itu menggunakan metode persentase tingkat penyelesaian ya. Jadi di tahun pertama tingkat persentase tingkat penyelesaiannya berapa dihitung, kemudian mengakui laba kotor di tahun pertamanya menggunakan persentase tersebut. Demikian juga di tahun kedua dihitung persentase penyelesaian pekerjaannya berapa, nanti kita baru diakui laba kotor sebesar tingkat persentase penyelesaian pekerjaan tersebut. Demikian tahun ketiga dan seterusnya. Yang ketiga adalah penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, BUT ini adalah badan yang berkedudukan atau orang pribadi yang berkedudukan di luar negeri tetapi memiliki kegiatan usaha atau menerima penghasilan di Indonesia. Nah, penghasilan BUT ialah yang pertama, penghasilan dari kegiatan usaha dan penghasilan dari harta yang dikuasai atau dimiliki. Ya, tentunya berasal dari Indonesia. B, penghasilan dari induk perusahaannya dan badan lain yang bukan wajib pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut dari kegiatan usaha atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan atau pemberian jasa yang dilakukan oleh BUT di Indonesia, kecuali apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh induk perusahaan atau badan lain tersebut adalah penghasilan berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPH. Yaitu yang pertama, dividen dari perseroan dalam negeri. Ini maksud saya, ini adalah objek BPH pasal 26 ya, seperti yang dijelaskan di sini. Ya, adalah penghasilan berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPH. Jadi ini merupakan objek pasal 26. Dividen dari perseroan dalam negeri. Bunga termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan harta. Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain yang dilakukan di Indonesia. Keuntungan setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima ini istilah yang dikenal adalah bank profit tax ya, yaitu keuntungan setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Saya ingin menjelaskan tentang yang penghasilan BUT yang huruf B. Jadi penghasilan dari induk perusahaan dan badan lain yang bukan wajib pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut dari kegiatan usaha atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang dan atau pemberian jasa yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Jadi maksudnya begini, ada perusahaan yang berkedudukan di luar negeri, memiliki BUT di Indonesia. Nah, kegiatan usaha antara perusahaan induk yang di luar negeri dengan BUT di Indonesia adalah sama. Nah, suatu ketika perusahaan induk ini mendapat pekerjaan di Indonesia, ya, tanpa melalui BUT-nya. Nah, penghasilan yang diterima oleh perusahaan induk yang berasal dari Indonesia itu menurut ketentuan perpajakan di Indonesia harus diakui sebagai penghasilan BUT. Kenapa? Karena kegiatan usaha antara induk dan BUT yang ada di Indonesia adalah sama. Karena sama, maka seharusnya kegiatan usaha
di Indonesia diakui seluruhnya merupakan menjadi penghasilan BUT yang di Indonesia, yang dengan sendirinya menjadi objek pajak di negara Indonesia. Tetapi sering kali terjadi pekerjaan yang di Indonesia tersebut dipegang langsung oleh kantor pusatnya dan diakui langsung sebagai penghasilan kantor pusatnya. Nah, ini menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, penghasilan-penghasilan yang diterima oleh kantor pusat yang sejenis itu harus diakui sebagai penghasilan di BUT yang di Indonesia. Dengan kata lain, merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia. Nah, ketentuan tadi yang tentang penghasilan yang dari induk perusahaan tadi yang barusan saya jelaskan itu tidak berlaku jika penghasilan yang berasal dari Indonesia tersebut merupakan objek PPh pasal 26. Yang ini, misalnya dividen, bunga, sewa royalti, penghasilan lain, penggunaan harta, imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa lainnya di Indonesia, atau yang kelima adalah bank profit tax, keuntungan setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Jadi artinya BUT mendapatkan keuntungan laba, nah laba tersebut dikirimkan ke perusahaan induknya yang di luar negeri ya. Maka terhadap laba yang dari BUT tersebut itu menurut ketentuan pajak itu merupakan objek PPh pasal 26 yaitu yang disebut dengan istilah bank profit tax ya. Setelah dikurangi dengan bank profit tax baru nanti bersihnya netnya itu dapat dikirim ke kantor pusatnya ya yang berada di luar negeri. Ini adalah contoh-contoh pengakuan penghasilan dari beberapa jenis transaksi ya. Bisa kita lihat secara sekilas di sini. Yang pertama, penghasilan dari kegiatan usaha di sini. PT Lensa Pajak perusahaan farmasi menjual produknya ke apotik menggunakan harga standar dan pada akhir tahun membayar diskon 5% berdasarkan total pembelian untuk tahun tersebut. Jadi maksudnya begini, PT Lensa Pajak perusahaan farmasi itu menjual barang produknya itu ke apotek ya, menggunakan harga standar. Nah, keuntungan ke apotek itu diberikan dalam bentuk diskon 5%, tetapi diskon tersebut akan dikembalikan kepada apotek itu pada akhir tahun ya. Jadi ini pemberian kumulatif diskon 5% ini akan dibayarkan kepada apotek pada akhir tahun. Selama Januari, PT Farmasi, maksudnya PT Lensa Pajak, menerbitkan faktur ke apotek pelanggannya senilai 50 juta tidak termasuk PPN. Jadi langkah pertama sebelum kita menjurnal, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Itu yang pertama adalah terkait dengan utang rabat penjualan atau terkait dengan diskon yang diberikan sebesar 5% ya. Karena diskon ini belum dibayar, belum dikurangi, itu akan dikembalikan pada akhir tahun, maka diskon tersebut kita catat sebagai utang terlebih dahulu ya. Karena belum diberikan kepada pelanggan dalam hal ini apotek ya. Jadi kita harus menyisihkan diskon tersebut ke dalam akun utang rabat penjualan. Kalian perhatikan di sini, di soal ditentukan diskonnya 5%. 5% kali transaksi bulan Januari 50 juta, kita dapat angka 2.500.000. Kemudian karena penjualan tersebut tidak termasuk PPN, maka kita keluarkan PPN-nya terlebih dahulu, itu sebesar 4.750.000. Kemudian untuk dasar pengenaan pajak DPP-nya atau penjualan obatnya 47.500.000. Kemudian menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017, penjualan obat yang dilakukan oleh industri farmasi itu merupakan objek PPh pasal 22 dengan tarif 0,3% dari DPP PPN.
Nah, untuk pemungutannya dilakukan oleh industri farmasi itu sendiri yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPh pasal 22. Maka atas transaksi tersebut, PT Lensa Pajak selaku perusahaan farmasi memungut PPh pasal 22 atas transaksi penjualan kepada apotek pelanggannya. Dalam hal ini dalam soal adalah 50 juta. Maka kita hitung PPh pasal 22-nya adalah 0,3% kali 47.500.000. Jadi dasar perhitungan PPh pasal 22 adalah DPP PPN. Nah, kalian lihat di sini DPP PPN-nya adalah 47.500.000. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita bisa membuat jurnal piutang usaha debit 50 juta, utang rabat penjualan 2.500.000 di kredit. Ya, ini merupakan hak yang diterima oleh pelanggan pada akhir tahun ya. Kemudian penjualan obatnya 47.500.000 di kredit, PPN keluaran di kredit 4.750.000, kemudian kita mengakui utang PPh pasal 2 di kredit 142.500. Itulah jurnal untuk transaksi tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pengakuan penghasilan dari transaksi ini adalah di sebesar 47.500.000, yaitu pada saat kita mencatat akun penjualan obat sebesar 47.500. Jadi pengakuan penghasilannya untuk transaksi penjualan obat ini itu sebesar 47.500.000 ya. Jadi bukan 50 juta. Kita lanjutkan contoh 2, penghasilan dari modal. PT Lensa Pajak menerima pendapatan sewa truk dari PT Abdi sebesar 30 juta belum termasuk pajak. Nah, PT Lensa Pajak ini core bisnisnya, bidang usahanya adalah farmasi ya, dan sudah merupakan pengusaha kena pajak, berarti harus mengenakan PPN atas setiap transaksinya. Karena PT Lensa Pajak ini adalah perusahaan farmasi, dan kemudian dia melakukan kegiatan menyewakan truk itu kepada pihak lain, maka pendapatan sewa tersebut masuk ke dalam kelompok penghasilan dari modal. Ya, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama adalah objeknya adalah pendapatan sewa truk. Pendapatan sewa truk ini merupakan aset tetap selain tanah dan bangunan. Menurut ketentuan pajak ini adalah objek PPh pasal 23. Tarifnya adalah 2%. Maka kita hitung PPh pasal 23 atas sewa truk sama dengan 2% kali 30 juta. Maka nilai PPh pasal 23-nya adalah 600.000. Kemudian untuk sewa truk itu juga merupakan objek PPN karena PT Lensa Pajak merupakan pengusaha kena pajak, maka memungut PPN sebesar 10% kali 30 juta. Maka jurnal yang kita buat adalah kas bank debit 32.400.000, kemudian kita mendebit pajak dibayar di muka PPh pasal 3 600.000, kreditnya pendapatan sewa truk 30 juta, kredit lagi PPN keluaran sebesar 3 juta ya. Kita lanjutkan penghasilan dari kegiatan usaha yang contoh 3, ini adalah perusahaan otomotif. Saya kira untuk contoh perusahaan otomotif ini sudah saya bahas di waktu materi utang pajak ya. Jadi kalian bisa baca kembali materi utang pajak untuk melihat contoh kasus pengakuan utang pajak terhadap transaksi penjualan hasil produksi dari perusahaan otomotif. Kemudian saya lanjutkan yang keempat, penghasilan lain-lain yang dikenakan PPh final. Contohnya adalah harga perolehan investasi saham sebesar 600 juta dijual. Saya ulangi, harga perolehan investasi saham sebesar 600 juta dijual dengan harga 660 juta, biaya perolehan broker 10 juta, keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui Bursa Efek Indonesia
itu setelah dipotong PPh final 0,1%. Jadi ini adalah kita punya investasi dalam bentuk saham, kemudian investasi tersebut kita jual. Ya. Harga perolehan waktu kita mendapatkan investasi dalam bentuk saham ini adalah 600 juta. Kemudian kita jual harganya 660 juta. Tapi kita harus membayar biaya penjualan broker 10 juta. Nah, terhadap keuntungan investasi saham tersebut, itu merupakan objek PPh final 0,1%. Kita melakukan perhitungan. Harga penjualan investasi saham tadi 660, harga perolehannya 600, berarti 60 juta itu merupakan laba penjualan investasi saham. Nah, sekarang kita menghitung kas yang diterima. Untuk menghitung kas yang diterima, harga penjualan investasi saham 650 juta. Kita mau menanggung biaya penjualan broker 10 juta, berarti sisanya 650 juta. Nah, terhadap penjualan tersebut juga merupakan objek PPh final dengan tarif 0,1%. Berarti kita kurangi PPh final 0,1% kali 660 juta, yaitu sebesar 660.000. Jadi yang semula sisanya tadi 650 juta dikurangi 660.000, sisanya adalah 649.340.000. Itulah nilai kas yang kita terima dari penjualan investasi saham. Jurnal yang kita buat, kas bank debit 649.340.000, itu berasal dari kas yang diterima ini. Kemudian kita menanggung beban pajak PPh final tadi 660.000 debit. Kemudian di kreditnya apa yang kita jual yaitu investasi dalam saham. Kredit 600 juta. Kemudian kita mengakui adanya laba penjualan investasi saham 50 juta. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yang terhadap laba penjualan investasi saham ini. Nah, karena penjualan investasi saham yang melalui bursa efek merupakan objek PPh final dengan tarif 0,1%. Maka terhadap laba penjualan investasi saham merupakan koreksi fiskal negatif. Kenapa laba penjualan investasi saham dijadikan koreksi fiskal negatif pada akhir tahun? Karena penjualan investasi saham di bursa efek merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Demikian juga dengan beban pajak. Beban pajak ini merupakan koreksi fiskal positif. Saya lanjutkan contoh 5. Penghasilan dari kegiatan usaha dan dikenakan PPh final. Kalian perhatikan contoh 5 ini, PT Lensa Pajak menerima penyelesaian 50% atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari CP Sejahtera. Tidak memiliki NPWP sebesar 500 juta rupiah tidak termasuk PPN. Nah, PT Lensa Pajak selaku penyedia jasa itu tidak memiliki kualifikasi usaha. Nah, menurut ketentuan, ya tarif pajak PPh finalnya atau pasal 4 ayat 2-nya yaitu sebesar 4%. Ini khusus untuk penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Nah, jurnal yang kita buat adalah kas debit 530 juta ya. Yaitu berasal dari 500 juta ditambah dengan PPN 550 juta dikurangi dengan PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu yang tarif 4%. 4% kali 500 juta, potongan pajaknya adalah 20 juta. Yang kita tagihkan adalah 500.000 ditambah PPN 550.000. Maaf, saya ulangi. Tagihan konstruksi kita adalah 500 juta ditambah dengan PPN 10%, 50 juta. Total tagihan kita 550 juta dipotong dengan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20 juta. Sehingga kas yang kita terima adalah 530 juta. Jadi ini debit 530 juta, beban pajak debit
20 juta, pendapatan konstruksi 500 juta dikredit, PPN keluaran dikredit 50 juta. Nah, untuk diketahui, untuk pendapatan konstruksi ini merupakan objek PPh final. Karena dia merupakan objek PPh final, maka akan dilakukan koreksi seluruhnya pada akhir tahun dan kita masukkan sebagai koreksi fiskal negatif. Demikian juga beban pajak, pencatatan beban pajak di debit. Itu juga merupakan koreksi fiskal pada akhir tahun. Baik, itulah materi kita siang ini.